Shalom bagi kita. Kali ini kita ingin membahas mengenai sermon khotbah pada Minggu 6 September 2020 pada minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan topik yang diangkat yaitu manusia tidak untuk diperjualbelikan. Mari kita membuka nats yang menjadi renungan, yaitu Matius 27 ayat 1 sampai 10. Inilah firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam peti bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setidaknya saya melihat ada 3 hal yang mungkin menjadi topik penyampaian dalam khotbah pada hari Minggu. Yang pertama sekali, jangan serakah terhadap uang. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Keserakahan akan membuat kita tidak lagi jernih melihat siapa orang-orang di sekeliling kita. Keserakahan akan membuat kita akan menghalalkan segala cara untuk mengambil sesuatu yang ingin kita miliki. Ada seorang yang berkata, ketika kita masih muda, kita mengumpulkan uang tanpa memikirkan kesehatan kita. Lalu ketika kita sudah tua, kita pun mengeluarkan uang untuk membeli kesehatan itu kembali. Yang kedua, memperjualbelikan manusia bukan hanya dengan jual beli seperti budak pada saat perjanjian lama. Salah satu yang paling menarik dalam kehidupan manusia, sebenarnya kita telah memperjualbelikan orang di sekitar kita, yaitu dengan memprovokator orang lain sehingga orang lain membenci dia karena kita membenci dia, atau menganggap orang saingan tanpa kita berusaha untuk saling membangun dengan dia. Artinya, ketika kita berusaha sekeliling kita berpihak pada kita dan berusaha membuat sekeliling kita membenci orang yang kita benci, pada saat itu juga kita telah memperjualbelikan kehormatan orang.
Atau mungkin ketika kita menerima suap, ketika suara kita, hak kita dibeli, ini juga memperjualbelikan manusia. Yang ketiga, yang paling menarik adalah maaf bukan jalan keluar. Sangat mudahnya orang berbuat salah, tiba-tiba dia mengakhiri dengan kata minta maaf. Apakah dengan meminta maaf situasi bisa kembali sebagaimana semula? Tentu tidak. Ini juga yang digambarkan oleh Yudas. Dia ingin situasi kembali. Allah menginginkan kita agar kita tidak mudah-mudah minta maaf. Tetapi sebelum bertindak, mari berpikir terlebih dahulu. Itu sebabnya Yudas mengambil keputusan yang salah. Allah hanya menginginkan kepada kita pertobatan. Dan ini adalah jalan keluar dalam penyelesaian masalah. Ketika kita mengakui bahwa kita salah, bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi bertobat dan kembali dalam kehidupan yang baru. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Kiranya acara ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.